Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Raging Fire. Donnie Yen sebagai pemeran utama dalam film ini menceritakan tentang seorang polisi yang ingin mengungkap kasus kematian rekannya. Dalam menjalankan misi tersebut, Donnie Yen yang sangat mahir dalam bela diri kungfu, ia pun harus berhadapan dengan mafia gangster yang terkenal sangatlah berbahaya. Sebelum lanjut, pastikan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, aktifkan tombol notifikasinya, dan mari kita bahas alur ceritanya. Berlatar di negara Hong Kong, kita semua diperlihatkan dengan sosok seorang komandan polisi yang bernama Cheung Sung Bong. Di pagi hari yang cukup cerah, Cheung bergegas untuk bekerja kembali seperti hari-hari sebelumnya. Cheung sendiri mempunyai seorang istri yang bernama Lan, di mana kebetulan saat ini Lan sedang dalam keadaan hamil. Sebelum berangkat bekerja, Cheung berpesan kepada istrinya tersebut untuk selalu menjaga kesehatannya. Kemudian scene beralih di markas besar kepolisian Hong Kong. Cheung disambut hangat oleh seorang inspektur polisi yang bernama Yao Xing. Yao yang mengetahui bahwa Cheung akan menjadi calon seorang ayah. Ia kemudian memberikan beberapa baju bayi bekas milik anaknya untuk diberikan kepada Lan. Seperti yang kita lihat saat ini, mereka berdua tampak sangat akrab sebagaimana layaknya saudara. Setelah itu, Inspektur Yao mengadakan rapat mendadak untuk membuat rencana mengenai penangkapan seorang bos sindikat narkoba bernama Quan Kun. Quan sebagai bandar narkoba paling berbahaya. Ia tidak segan untuk membunuh ataupun membakar hidup-hidup siapapun yang menghalangi pekerjaannya. Mengetahui bahwa Quan akan melakukan transaksi jual beli narkoba bersama ketua gangster Vietnam bernama Chiang Mai, Inspektur Yao memerintahkan anak buahnya untuk menyergap markas mereka di saat transaksi tersebut berlangsung. Setelah rapat tersebut usai, Cheung menerima telepon dari salah satu rekannya yang bernama Lok Ji Fai. Dalam percakapan itu, Ji Fai menyuruh Cheung untuk menemuinya di sebuah restoran. Dan sesampainya di restoran tersebut, Cheung dipertemukan dengan beberapa orang di sana, yang diantaranya beberapa kepala kepolisian Hong Kong, pengacara, dan juga pembisnis yang sangat kaya. Maksud dalam pertemuan tersebut adalah untuk mengakhiri kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak seorang pembisnis kaya raya kepada salah satu warga. Cheung sebagai kapten polisi yang berwenang atas semua kejahatan kriminal, ia diminta oleh mereka semua agar segera menutup kasus tersebut. Akan tetapi Cheung malah menolaknya dengan alasan ketidaktertarikannya untuk menjadi seorang polisi yang korup. Malam harinya aksi penyergapan terhadap Quan Kun akan segera dimulai. Inspektur Yao yang juga ikut dalam misi tersebut, ia sengaja untuk tidak mengikut sertakan Cheung. Namun Cheung yang sangat ingin menemani sahabatnya, ia kemudian menghubungi Yao dan memintanya di mana lokasi yang akan mereka tuju. Namun Yao malah tidak memberitahukannya, dan ia pun mengatakan bahwa kepala kepolisian Hong Kong telah membekukannya sementara. Hal itu dikarenakan pada saat pertemuan di restoran, Cheung telah menolak perintah dari atasannya. Location. Dengan membawa anak buahnya yang cukup terlatih, Inspektur Yao merasa yakin bahwa dirinya akan dengan mudah untuk menangkap Quan Kun. Cheung yang tidak tinggal diam, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari lokasi tersebut, dan setelah mereka berhasil mengetahuinya, Cheung bergegas untuk menemui Inspektur Yao.
Inspektur Yao yang tengah memantau pergerakan gangster Vietnam tanpa ia sadari bahwa dalam aksi penangkapan tersebut muncullah sebuah kelompok preman bertopeng yang entah dari mana asalnya. Kelompok preman tersebut terlihat sangatlah hebat, bahkan berhasil membunuh semua gangster Vietnam dengan sangat mudah. Setelah berhasil membantai gangster Vietnam, mereka menyamar sebagai pembisnis untuk bertransaksi narkoba dengan Quan Kun. Tak hanya itu, dengan kecerdasan yang mereka miliki, preman tersebut pun berhasil meretas koneksi jaringan CCTV milik kepolisian. Mau tidak mau, Inspektur Yao dan semua anak buahnya harus memeriksa tempat tersebut dengan melihatnya secara langsung. Kembali kepada preman bertopeng, di mana pada saat transaksi tersebut berjalan sesuai rencana, mereka pun langsung membantai Quan Kun dan juga antek-anteknya. Bahkan, preman bertopeng yang kita ketahui sangatlah berpengalaman dalam menjalankan sebuah misi. Mereka berhasil membunuh anggota polisi di sana, termasuk juga Inspektur Yao. Setibanya di lokasi, Cheung menemukan semua rekannya telah tewas dalam keadaan tragis. Begitupun juga dengan Inspektur Yao yang selama ini telah mengajari Cheung mengenai berbagai hal. Singkat cerita, scene beralih kepada kelima preman tersebut. Mereka pun menjual narkoba yang telah berhasil direbutnya. Diketahui seorang pembeli yang berada di hadapan mereka bernama Ming, yang tak lain adalah temannya sendiri. Sebagai teman akrab yang sama-sama mantan narapidana kelas kakap, Ming mengingatkan untuk berhenti membunuh seseorang, apalagi itu adalah seorang polisi. Akan tetapi ketua preman bertopeng yang bernama Yao Konggo sangatlah keras kepala. Ia pun mengabaikan apa yang telah Ming katakan dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah acara pemakaman Inspektur Yao telah usai, Cheung dan anak buahnya menyusuri tempat-tempat yang dicurigai adanya peredaran narkoba milik Quan Kun. Dan benar saja, Cheung menemukan beberapa barang haram tersebut yang kemudian akan dilakukan investigasi. Dalam hasil penyelidikan, Cheung mengetahui bahwa narkoba tersebut berada di tangan Ming. Ia pun berencana untuk menangkap Ming di tempatnya ia berada. Namun tak semudah itu. Ming sebagai bandar narkoba menjalani kehidupannya di tengah-tengah kelompok mafia gangster. Hal itu adalah tantangan bagi Cheung dan juga anak buahnya. Kembali kepada Yao Kong yang saat ini sedang melatih fisiknya, ia pun teringat akan kehidupan masa lalunya di saat menjadi anggota polisi. Terungkaplah bahwa Yao Kong dan keempat anak buahnya dulunya adalah sahabat dekat Cheung pada saat berdinas di kepolisian. Dahulu ia mendapatkan sebuah misi untuk membebaskan sendera yang bernama Tuan Fok. Ia pun mendapat perintah dari atasannya untuk bergerak cepat dalam menjalankan misinya itu. Sampailah di suatu hari Yao Kong dan anak buahnya menemukan si pelaku tersebut dan langsung menyiksanya. Hal itu bertujuan agar si pelaku membuka suara di mana Tuan Fok berada. Setelah Yao Kong mendapatkan lokasi di mana Tuan Fok disembunyikan, ia kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Cheung.
Namun ketika mereka berhasil menyelesaikan misi itu, anak buah Yao Kong yang masih saja mengganggu si pelaku dengan perasaan kesal yang bercampur marah, si pelaku tersebut langsung memberikan perlawanan. Dan dengan kejadian itu, si pelaku harus menemui ajalnya setelah mendapati pukulan keras dari Yao Kong. Singkat cerita, Cheung yang ingin mengetahui dari mana asal narkoba tersebut, ia pun berinisiatif untuk menemui Ming di rumahnya. Berbekalkan keyakinan, Cheung dengan sangat berani memasuki daerah mafia gangster di sana hanya dengan seorang diri. Setelah berhasil menemui keberadaan Ming, Cheung kemudian bertanya dari mana narkoba tersebut berasal. Akan tetapi, Ming yang sangat menjaga kerahasiaannya tersebut membuat Cheung sangat emosi. Yang kemudian terjadilah baku hantam di tempat tersebut. Dalam usahanya untuk kabur, Ming kemudian tewas setelah dirinya tertabrak oleh sebuah mobil yang ternyata dia adalah anak buah Yao Kong. Esok harinya, Yao Kong dan anak buahnya berziarah untuk memberikan penghormatan kepada rekan dahulu mereka yang bernama Bill. Di saat itu pula, Cheung juga mendatangi tempat tersebut dengan tujuan yang sama. Dengan perasaan tenang, Yao Kong berbicara empat mata bersama Cheung. Dan dalam pertemuan tanpa disengaja ini, Cheung bercerita tentang kematian Inspektur Yao yang dibunuh secara brutal oleh kelompok tak dikenal. Cheung berjanji untuk menangkap kelompok tersebut sesegera mungkin. Yao Kong yang mendengar hal itu, ia pun memberikan dukungan kepada Cheung untuk menangkap pelaku tersebut. Dan pada faktanya, Yao Kong adalah pihak di balik tewasnya Inspektur Yao. Setelah mereka pergi, Cheung teringat akan masa lalunya di saat bersama Yao Kong. Pada waktu itu, setelah Yao Kong dan anak buahnya terjerat hukuman atas pembunuhan yang mereka lakukan, mereka akhirnya harus menjalani pemeriksaan di gedung pengadilan. Dengan apa yang mereka perbuat, Cheung berusaha untuk menyembunyikan kejahatan rekan-rekannya itu. Namun, Cheung sebagai polisi yang telah memiliki sumpah dalam menjalani tugasnya, ia pun harus mengatakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Dengan demikian, Yao Kong dan anak buahnya dijebloskan ke dalam penjara dan dipecat secara tidak hormat. Beralih kepada anak buah Yao Kong yang bernama Wong, ia tampak gembira dengan cara bersenang-senang di sebuah klub bersama kekasihnya. Pada saat itu, Wong tanpa sengaja melihat ponsel kekasihnya yang ternyata wanita tersebut mempunyai lelaki simpanan. Merasa tak terima dengan apa yang telah ia lihat, Wong akhirnya memutuskan untuk membunuh kekasihnya itu. Beberapa hari kemudian, Cheung mendapatkan laporan mengenai seorang wanita tewas dalam keadaan tragis. Dengan sebuah rekaman CCTV, Cheung sebagai inspektur polisi sangatlah yakin bahwa pelaku pembunuhan tersebut ada hubungannya dengan kematian Inspektur Yao. 2 hari kemudian, Yao Kong menemui seorang pembeli narkoba. Ia pun ditemani oleh keempat anak buahnya, yang mana sebagian dari mereka mengawasi keadaan di sekitar.
Merasa ada yang aneh, kedua anak buah Yao Kong yang saat ini berada di mobil melaporkan hal itu kepada Yao Kong. Dan benar saja, pihak kepolisian pun pada sebelumnya telah mengetahui pergerakan mereka. Dan di saat itu pula, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di akhir pelarian mereka, anak buah Yao Kong yang bernama Wah berhasil ditangkap oleh kepolisian. Dan di sisi berbeda, Cheung berusaha untuk mengejar tersangka lainnya, yang tak lain adalah Yao Kong. Dalam perlawanan mereka, Yao Kong dan ketiga anak buahnya berhasil meloloskan diri tanpa satu orang pun polisi yang mengenali identitas mereka. Malam harinya Yao Kong sangat marah kepada Wong dikarenakan tindakannya tersebut yang telah membunuh seorang wanita, membuat pihak kepolisian mengetahui pergerakan mereka. Yao Kong yang sangat emosi, ia pun membunuh Wong dengan alasan bahwa Wong adalah seorang yang selalu membuat masalah. Esok harinya Yao Kong dan kedua anak buahnya mendatangi Cheung di kantor polisi. Maksud kedatangannya tersebut adalah untuk menjemput rekannya, yaitu Wah. Untuk sekarang ini, pihak kepolisian yang kekurangan barang bukti untuk menjadikan mereka sebagai tersangka kasus peredaran narkoba, Yao Kong berhasil membebaskan rekannya tersebut. Dan pihak kepolisian pun tidak bisa menahan mereka semua. Esok harinya Yao Kong kembali berulah dengan merampok di sebuah bank berbekalkan pengalaman yang telah mereka miliki. Yao Kong dan anak buahnya berhasil melakukan hal itu dengan sangat mudah. Cheung yang mendapat laporan bahwa terjadi perampokan, ia kemudian bergegas untuk memeriksa tempat tersebut. Hingga akhirnya Cheung tanpa sengaja melihat Yao Kong dan anak buahnya keluar dari bank tersebut. Dan inilah yang terjadi. Baku tembak pun akhirnya kembali terjadi, yang mana ketiga anak buah Yao Kong harus tewas dalam kejadian tersebut. Dalam usahanya untuk melarikan diri, Yao Kong harus berhadapan dengan Cheung, dan kita akan mengetahui siapa yang paling hebat di antara mereka berdua.
Dalam keadaan seperti ini, Yao Kong mengakui kekalahannya kepada Cheung. Ia pun berhasil dikepung oleh beberapa anggota kepolisian. Namun pada akhirnya, Yao Kong yang sudah tak berdaya, ia memutuskan untuk bunuh diri di tempat tersebut. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.